Halo Beautypreneur, kembali lagi sama saya Rafael Michael. Nah, hari ini ada sedikit beda karena hari ini kita mau syutingnya di outdoor nih. Biasanya kita di indoor di sebuah ruangan, ngebahas tentang skincare, ngebahas tentang kosmetik. Nah, kita sebagai pengusaha pasti bukan cuma hidup kan kerja doang kan, pasti nggak gitu kan. Makanya hari ini kebetulan kantor kita juga lagi di peak. Jadi kita akan bahas hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakuin di peak. Ayo kita jalan untuk keliling-keliling ke sana. Oke, saat ini sekarang saya sedang ada di Jembatan Pik 2 nih. Nah, di Jembatan Pik 2 ini biasa tempat-tempatnya orang-orang suka foto-foto. Kita bisa foto di siang hari ataupun di malam hari. Jembatan Pik 2 ini ada setelah kita ngelewatin tadi tuh ada Buddha Seci, atau kalian yang naik tol ngelewatin tol, dari turun tol lewat Buddha Seci, habis itu kita akan naik di jembatan ini. Jembatan ini ngehubungin antara Pik 1 dengan Pik 2, tapi waktu turun jembatan kita akan sampai di Golf Island dulu. Jadi Pik 1, Golf Island, baru kita bisa jalan ke Pik 2. Kayak gitu nih. Selain situasinya sekarang siang-siang yang bagus, di malam hari pun jembatan ini akan bagus karena lampu-lampu di sekitar kita ini bakal nyala. Gitu aja, yuk kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Sekarang setelah turun dari jembatan, kita bakal nyamperin dulu nih Chinatown Peak. Yang pastinya tempatnya tuh waktu turun jembatan tinggal lurus terus aja. Nanti akan kelihatan di ujung sana. Chinatown Peak sendiri detailnya nanti akan kita jelasin sampai di sana aja ya. Nah, kita udah sampai nih di Pancoran Peak ya, Chinatown yang biasa orang sebut. Yuk, kita langsung lihat-lihat aja ke dalam yuk. Oke, Beautypreneur, nah dari tadi kita udah keliling-keliling. Palingan kita ini nih ngasih tahu dulu kalau di sini nggak boleh bawa kamera, jadi kita harus ganti ke kamera handphone gitu. Setelah keliling-keliling, kita ngelihat banyak banget kan restoran-restoran yang dari segi yang Chinese, tradisional, ada kafe-kafe juga, ada yang jualan kopi juga, tahu gejrot juga, rujak juga, banyak banget macam-macam makanan yang ada di sini. Cuma di sini tuh kita akan ngebahas juga bukan soal cuma jalan-jalannya, tapi soal bisnisnya juga. Karena emang di sini kita sebagai pengusaha harus bisa tahu peluang-peluang apa yang ada dari segi bisnisnya setiap sektor kan ya. Dan di sini yang sektor yang mau dibahas adalah sektor F&B dan entertainment gitu. Pariwisata juga bisa dibilang seperti itulah untuk orang-orang yang di luar. Jadi yang saya lihat di sini, Chinatown ini waktu awal berdiri itu waktu dia mau dibangun gitu ya, karena kebetulan kantor kita dekat sini juga. Jadi kita tahu waktu awal dia mau dibangun, kita nganggapnya oh Chinatown ini bakal nggak maju karena cuma untuk orang-orang yang biasanya yang berumur gitu. Chinatown itu biasa disukain cuma orang-orang berumur. Bisa dibilang orang-orang yang berumur itu orang-orang umurnya tuh 40 tahun ke atas lah, yang biasa dia ngikut di Chinatown. Atau ekstrimnya mungkin yang 50-60 lah gitu. Cuma setelah Chinatown ini jadi, ternyata di sini tuh animo masyarakat gede banget, apalagi awal-awal dia berdiri. Banyak banget anak-anak muda yang datang ke sini, banyak banget orang-orang yang suka sama tempat ini gitu. Sampai kita penuh, bahkan dibatesin waktu itu nggak boleh masuk. Nah, kenapa bisa begitu? Saya mau bahas satu faktor penting yang namanya target market. Jadi Chinatown di sini yang di Pantai Indah Kapuk dengan Chinatown yang emang ada di
di Glodok gitu ya kan, di Glodok juga ada Chinatown, di sini ada Chinatown. Fine Dining Kampung ini pintar dalam menentukan target market. Sisi bisnis yang akan dibahas di sini cuma target market doang ya, jadi saya akan bahas secara itunya aja. Karena dia udah memilih target market yang pas, yaitu family dan juga anak-anak remaja harus bisa mau makan ke sini gitu. Jadi target marketnya itu bukan cuma orang tua yang usianya 50-60-an. Itulah yang ngebuat Chinatown di sini maju, karena target market yang pas didukung sama banyak infrastruktur yang bagus. Pemilihan vendor yang tepat, banyak vendor juga yang udah viral gitu ya. Dan juga waktu kita lihat di sini banyak spot-spot foto yang instagramable, yang akhirnya selebgram, influencer, yang mikro influencer, ataupun kita yang datang ke sini tuh pasti mau nge-storyin atau nge-foto hal-hal yang ada di Chinatown ini. Kurang lebih itu aja sih soal target market yang kita lihat dari sisi Chinatown ini, kenapa dia bisa lebih maju dibanding Chinatown yang lain. Oke, kita move on ke tempat selanjutnya, yuk. Sangka nih lagi keliling-keliling dari tadi di Chinatown, ternyata ada bus kan tuh yang warna merah yang biasanya kita lihat waktu lagi di putaran bis, biasanya dia tuh diam. Nah, kalau tahunnya kita ditawarin buat naik, bisa muterin daerah-daerah fix sini lah. Ada jalurnya, ada rutenya juga, namanya bus Tour City Batavia. Kita lihat aja yuk dia kemana aja nih selama tour ini. Oke, masih di Gulf Island. Seperti biasa kita akan jalan lagi ke tempat-tempat yang emang bagus di Gulf Island, yang bikin dia tuh jadi salah satu primadonanya Peak lah untuk saat ini. Yuk, kita jalan ke sana lewat pintu masuknya di sebelah sana untuk ke San Antonio. Let's go. Untuk di sebelah sana, untuk yang bawa sepeda nggak usah takut ya, nggak usah ngegotong-gotong atau gimana, karena udah ada jalurnya, jalur sepeda, tinggal kita bawa aja. Plus untuk kalian yang emang nggak bawa sepeda, di sana ada tempat rentalnya. Yuk kita lihat-lihat yuk harganya dan cara-cara rentalnya dan apa aja sih tipe sepeda yang ada di sana. Kita udah sampai nih di San Antonio, yang emang dari tadi kita udah keliling, kita udah lihat di sini tuh paling banyak banget usaha-usaha di bidang F&B sama yang uniknya penyewaan sepeda. Nah, kira-kira kalau kita bahas dari sisi bisnisnya, kenapa sih di sini banyak yang nyewain sepeda dan F&B? Kembali lagi, tadi kita udah bahas di bagian lain tentang target market di Chinatown gitu ya. Selain di sini juga target marketnya pas, di sini tuh bagus untuk satu hal, yaitu entertainment. Entertainment di sini adalah hal-hal yang dibutuhin sama orang-orang yang udah sibuk kerja nih. Orang sekitar Peak atau orang Jakarta itu pengen banget untuk dapat suasana hiburan yang baru, nggak cuma mall-mall doang gitu. Nah, di sini ditawarin sama Peak hal yang berbeda. Makanya Panji Pragiwaksono kan pernah bilang, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Hal yang sini adalah pembedanya, faktor pembeda, karena di sini ada yang kita lihat suasananya suasana pantai gitu ya, banyak ada airnya juga di sini, tempat nongkrongnya juga jadi beda, outdoor gitu. Jadi itu satu hal yang membedakan tempat sini dibanding tempat lain, yang dimana jarang banget bisa ditemuin di Jakarta. Nah, kita bisa lihat lagi selain dari sisi entertainmentnya yang ngebikin tempat ini beda dan membuat tempat ini rame. Entertainment itu kan kita lihat ya, jadi orang-orang banyak yang datang untuk macam-macam kebutuhan, ada yang untuk jalan-jalan, bahkan ada yang untuk lari pagi juga gitu. Selain itu juga, jadi kita bisa lihat lagi dari sisi peluangnya, apa aja sih peluang-peluang bisnis yang bisa diambil di sini gitu. Di sini udah pasti, kalau dari sisi kita bahasnya adalah F&B, itu restoran ya. Kalau bisa dikategorikan jadi 3, yang bisa diambil itu salah satunya adalah yang pertama, kalau kita lihat dan yang tim kita lihat gitu ya, yang pertama itu restoran yang cukup nyaman untuk
didudukin atau kita masuk setiap hari gitu ya, untuk datang setiap hari. Nah, restoran-restoran yang kayak gitu bisa cocok untuk di sini. Terus yang kedua adalah restoran yang bisa base untuk karyawan ya, karena di sini sedikit banget di daerah Peak, makanannya high end semua gitu. Jadi restoran untuk karyawan bisa cocok juga. Sama satu lagi, atau mungkin tadi bukan bisa disebut restoran atau bisa disebut kantin gitu ya. Nah, sama satu lagi kita bisa buat F&B basisnya itu dengan aplikasi. Jadi jangan fokusin customer yang datang ke tempat ini, tapi fokusin gimana cara kita deliver keluar. Itu sih kalau dari sisi peluang bisnisnya dari tempat San Antonio ini. Oke, gitu aja, yuk kita langsung jalan lagi untuk lihat tempat-tempat berikutnya. Sekarang kita udah sampai di tempat rental sepeda. Kita lihat sendiri nih, kalau dari sisi bisnisnya yang dari tadi kita bahas, dia pinter juga nih buat ngambil peluang di sini. Kenapa? Karena kita lihat sendiri kan, banyak orang di sini tuh yang fokus pada kesehatan. Selain pada kesehatan, mereka juga cari suasana. Dan selain cari suasana juga mungkin ada beberapa orang yang pengen suasana yang berbeda. Makanya ini cocok banget untuk ditaruh di sini, dan ternyata bukan cuma satu nih tempat rental sepeda. Ada banyak juga yang ngikutin jejaknya tempat rental sepeda ini, sehingga di sini banyak banget rental sepeda yang kita bisa rental dari sini. Jadi kalau mau olahraga nggak perlu bawa sepeda ke sini, cukup rental aja karena harganya juga cukup relatif murah. Sekarang kita udah habis sewa nih sepedanya, harga sewanya cuma 75.000 ya. Yuk langsung aja kita keliling pakai sepeda ini. Kita udah sampai nih di ujungnya jogging track San Antonio Pantai Indah Kapuk. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya, pemandangannya tuh bagus banget. Kita bisa lihat di ujung sana itu ada tower-towernya Baywalk Fluid. Dan di sini pemandangannya tuh laut lepas. Jadi selama kita di perjalanan naik sepeda ataupun jogging, kita bisa cari tempat-tempat spot foto yang bagus buat kita masukin di Instagram nih. Oke, yuk kita langsung balik lagi ketemu sama teman-teman di sana.